Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara dan teman-temanku, sahabat-sahabatku, bahwa Allah sudah memberikan kita dalam kehidupan kita, memberikan informasi kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dalam ujian yang sudah Allah berikan dan Allah sudah setting semaksimal mungkin. Dan selama hidup kita tentu saja kita akan selalu diberikan ujian-ujian kecil, kata Allah. Baik ujian itu berupa masalah datangnya maupun berupa keinginan dan sebuah cita-cita atau harapan atau mimpi. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Jadi dalam kehidupan ini, teman-temanku, akan Allah uji dengan sedikit. Di sana disebutkan walanabluwannakum bisyai'im. Nah, selama hidup dalam kehidupan kita akan diuji dengan 4 perkara, dan 4 perkara itu kata Allah minal khauf, hanya sedikit saja rasanya, hanya sedikit ujian itu. Apa saja? Ada 4. Yang pertama minal khauf wal ju', atau sedikit rasa takut lapar. Tidak ada makanan atau panen gagal segala macam. Kita sudah berusaha, ternyata tidak ada hasilnya. Itu hanya sedikit ujian, kata Allah. Minal khauf wal ju', hanya sedikit rasa takut dari lapar tersebut. Terus apalagi yang kedua? Yang kedua adalah minal khauf wa naqsim minal amwal. Minal khauf wa naqsim minal amwal ini sedikit rasa takut dari kurangnya harta. Kayaknya kurang terus, padahal duit terus masuk, padahal rezeki terus masuk. Itu yang kedua. Kata Allah sudah disebutkan bahwa Allah Maha tahu bahwa makhluknya akan merasa kurang harta, maka diujilah dengan rasa kurang harta tersebut. Yang ketiga, minal khauf, dari rasa apa? Wal anfus, dari sedikit takut kehilangan jiwa atau kematian segala macam. Apa kita sudah merasa takut dengan kematian yang akan datang, yang pasti akan datang? Diberi rasa sakit, penyakit, galau dan semacamnya. Dan yang terakhir, yang keempat, wassamarot, dengan sedikit rasa takut dari kurangnya buah-buahan. Buah-buahan itu apa? Yang namanya buah itu sebuah mimpi, sebuah target kehidupan yang kita punya. Yang jomblo pinginnya menikah, yang punya hutang pinginnya lunas, yang sekolah pinginnya lulus, yang lulus pinginnya mendapatkan universitas yang favorit, yang terhebat, yang sudah kuliah pinginnya kerja, dapat perusahaan yang bagus untuk tempatnya bekerja, yang dipikirannya untuk mendapatkan sebuah jaminan dalam kehidupan. Begitu juga yang rumah tangga pinginnya harmonis. Semuanya pinginnya baik-baik saja dan semuanya pingin happy. Dan sebenarnya tujuan daripada diciptakan manusia itu cuma satu, kata Allah. Tujuan yang paling utama diciptakan manusia itu cuma satu pada awalnya. Lalu apa sih tujuan yang sebenarnya? Hanya untuk bersenang-senang dan untuk dimuliakan. Kita bisa lihat Nabi Adam bahwa diciptakan untuk bersenang-senang dan untuk dimuliakan, sehingga makhluk yang lain diperintah oleh Allah untuk bersujud ke Nabi Adam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya adamu, hai Adam, anta wa zawjukal jannah, hai Nabi Adam,
kamu dan istrimu tinggallah di surga. Kalau di surga itu jelas semuanya bahagia. Surga, wajau jukal jannah, dan tidak sendiri. Bersama siapa? Bersama istrimu. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sehingga kamu tinggal nurut aja, tinggal patuh aja sama perintahnya. Dan itu awal mula diciptakannya atau tujuannya diciptakan manusia, bahwa Nabi Adam sebagai bapak kita semua diciptakan Allah untuk tinggal di surga dan untuk bersenang-senang dan dimuliakan. Karena di surga itu tempatnya bersenang-senang dan tempatnya dimuliakan. Pengen apa? Celing tinggal minta. Mau spaghetti, celing datang spaghetti. Hingga di sana pun tidak sendiri. Bersama siapa? Kata Allah, di sana kamu bersenang-senanglah bersama istrimu untuk tinggal di surga. Begitupun dengan kita, sebenarnya tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk bersenang-senang dan dimuliakan, untuk tinggal di surga. Namun kata Allah, hati-hati kamu dengan sebuah larangan dari Allah. Jangan pernah dekati. Dan itu dosa. Dosanya apa? Ketika Nabi Adam melakukan dosa, maka Allah turunkan ke bumi. Begitupun dengan kita. Kalau kita berhati-hati dari dosa, maka kita bisa merasakan surga tersebut. Jadi Allah datangkan ketika kita berdosa, datangkan ujian tersebut untuk membersihkan dosa. Jadi ujian itu seperti tadi dikatakan dalam ayatnya, wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarot. Itu sebagai ujian kita untuk membersihkan dosa. Yang jadi pertanyaan, apa dosanya yang harus kita tobati? Apa dosanya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Sedangkan kita sendiri mengenal ada dosa besar, ada dosa kecil, dan sebenarnya yang paling fatal seperti yang bagaimana kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 35, itu tidak dikatakan dosa besar. Bahkan yang namanya buah kuldi tidak memabukkan, bahkan buah kuldi tidak menjadi masalah yang besar. Namun itu bisa membuat bapak kita turun dari surga. Yang membuat bapak kita turun dari surga dan kita sekarang ada di bumi. Jadi kemungkinan besar yang membuat masalah bapak ibu, membuat penyakit bapak ibu, seperti bagaimana di dalam surat Al-Baqarah tersebut dikatakan bahwa semua ujian ini akibat dosa. Karena sebenarnya semuanya diciptakan untuk bersenang-senang dan dimuliakan. Yang menjadi pertanyaan, dosa apakah itu? Dan itulah yang sedang kita bantu untuk menemukan dosa-dosa itu. Dan Allah sendiri tidak butuh yang namanya pengumuman. Allah butuh pengakuan. Allah hanya butuh pertobatan. Tidak usah kita bergembor-gembor. Sehingga diciptakanlah yang namanya private system untuk membantu bapak ibu menghadapi masalah, dan bapak ibu saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, untuk menggapai mimpi dan cita-cita lebih mudah dengan penuh keajaiban Allah, dengan kekuasaan Allah yang kehidupannya banyak penuh dengan keajaiban. Yang pada akhirnya tujuan dari private program ini adalah setelah kita tahu konsep-konsep bagaimana menyelesaikan masalah secara ajaib, maka untuk menggapai atau menjalankan kehidupan setelah program private ini, kita bisa menjalankan programnya sendiri, dan kita bisa merasakan bahwa kehidupan ini bahagia, nikmat, dan penuh syukur. Bahwa selama hidup ini kita pasti punya masalah, tapi tidak masalah dalam menyelesaikannya, dalam kehidupannya. Jadi semua masalah tidak menjadi masalah. Itu tujuan utama dari program ini setelah program private yang
bisa Bapak, Ibu, adik, kakak, teman-teman, dan sahabatku ikuti, pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan sampai kita mati. 7 konsep dari kuantum rezeki ini yang akan kita berikan ketika Bapak Ibu mengikuti program private dari kami. Kenapa? Karena kami mempunyai miracle mesin yang sudah berjalan sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep yang sudah kami lakukan, sudah kami jalankan, dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa tertolong, sudah banyak manfaat yang bisa dilakukan dan dikerjakan sehingga mendapatkan sesuatu dalam kehidupan ini dengan tujuan awal sebagai manusia diciptakannya untuk bersenang-senang dan dimuliakan. Bagaimana miracle system itu bekerja? Maka kita semua adalah masuk dalam gerbang keajaiban Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai mimpi-mimpi kita, masa depan kita, bahkan menyelesaikan masalah-masalah kita. Untuk itulah semoga program ini menjadi manfaat yang luar biasa untuk semua makhluk, terutama manusia-manusia yang ingin mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.